Wabarakatuh. Saya Afifa Asfiani akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Aplikasi Kuis Daring Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas 8 MTs Negeri 2 Pangkajen. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Perkembangan teknologi dan multimedia semakin hari semakin banyak mengalami perubahan. Begitupun dunia pendidikan yang merasakan dampak perubahan tersebut dan memang perlu didayagunakan. Pemerintah dalam upayanya mengatasi persoalan pendidikan telah melakukan banyak perubahan guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, untuk menghasilkan masyarakat yang dapat bersaing 10 hingga 20 tahun ke depan. Saat ini pemerintah mengeluarkan kurikulum 2013 yang menuntun siswa lebih kreatif dan inovatif pada saat proses pembelajaran, yang artinya seorang guru sebagai fasilitator sebaiknya menyediakan sebuah media pembelajaran yang mendorong motivasi siswa untuk pengembangan dirinya hingga mencapai tujuan yang diharapkan pada kurikulum 2013. Internet adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran yang kompleks dengan tampilan yang menarik, lebih up-to-date, dan hampir semua orang telah menggunakannya. Namun sepertinya dalam hal pengajaran di sekolah masih banyak yang belum menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Salah satu situs belajar yang dapat diakses pada jaringan internet ialah e-learning. E-learning adalah sebuah sistem pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan koneksi jaringan internet pada aplikasi web yang memberikan kemudahan penggunanya dapat bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. Penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran menyajikan banyak fasilitas seperti forum diskusi, evaluasi, penilaian online, chat, dan sistem administrasi. Salah satu aplikasi yang terdapat pada platform e-learning ialah Kuis Daring, yaitu aplikasi untuk mengevaluasi siswa menggunakan akses internet yang dapat dibuat oleh guru. Soal-soalnya bisa berupa pilihan ganda ataupun esai dan diatur dengan estimasi waktu tertentu. Internet sebagai media pembelajaran diharapkan mampu memotivasi siswa agar menghasilkan perubahan yang lebih baik. Saat sekarang bahasa Arab telah menjadi bahasa internasional. Hal ini menjadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri dan membutuhkan penunjang dari luar untuk membuat perubahan diri, mulai dari semangat belajar hingga tercapainya hal yang diinginkan. Penggunaan kuis daring terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab perlu diterapkan melihat perkembangan siswa yang tidak lepas dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Karena dalam kuis daring ini memiliki banyak sekali pilihan bentuk soal-soal yang dapat dibuat sendiri sedemikian rupa. Bahkan hasil atau nilai kuis tersebut bisa langsung dilihat oleh guru dan semua siswa, sehingga hal ini tidak lagi membuat siswa menunggu hasil pekerjaan mereka dan bagi guru, hal ini sangat mengefisienkan waktu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri 2 Pangkajene, bahwa pembelajaran bahasa Arab belum pernah menggunakan e-learning. Proses pembelajaran masih menggunakan guru sebagai sumber pesan. Namun siswa diberikan izin membawa gadget jika dibutuhkan pada proses pembelajaran. Maka dalam hal ini, peneliti merasa bahwa penggunaan aplikasi kuis daring sangat cocok jika digunakan sebagai media baru pada proses pembelajaran bahasa Arab pada MTS Negeri 2 Pangkajene untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kuis daring terdapat pada jaringan internet. Dengan konsep pembelajaran siswa login dengan nama lengkap pada link yang telah dibalikan. Lalu guru memulai kuis sehingga siswa dapat bersamaan memulai menjawab soal. Masing-masing soal diberi batasan waktu. Setelah waktu habis pada soal tersebut, akan otomatis pindah ke soal berikutnya. Namun setelah siswa telah menjawab soal hingga nomor terakhir, otomatis akan kembali pada soal jika ada yang terlewat. Pada kuis ini, skor siswa yang telah menjawab soal dengan benar dan cepat akan berada pada peringkat yang pertama. Namun ketika kemudian ada soal yang salah, otomatis peringkat akan turun dan digantikan skor lainnya yang lebih cepat dan benar. Adapun penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh yang pertama Manja tahun 2016 yang meneliti peningkatan motivasi siswa menggunakan aplikasi Instagram pada pembelajaran aljabar. Yang kedua Hanandia tahun 2016 yang meneliti penggunaan media online sosiologi untuk mendapatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga Wulandari pada tahun 2014 yang meneliti pengembangan uji coba kelayakan media pembelajaran online berbasis Presi pada standar kompetensi korespondensi bahasa Indonesia. Dan Ma'arif pada tahun 2019 yang meneliti peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan aplikasi kuis daring. Selanjutnya rumusan masalah diambil dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dalam pemberian kuis daring terhadap motivasi belajar bahasa Arab pada siswa kelas 8 MTs Negeri 2 Pangkajene. Dan tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kuis daring terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 8 MTs Negeri 2 Pangkajene. Adapun manfaat penelitian,
Yang pertama, manfaat teoritis. Bagi guru atau lembaga, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bahan ajar hingga pemberian kuis daring untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya terkait dengan penggunaan aplikasi kuis daring. Dan pemanfaat praktis bagi kepala sekolah sebagai pertimbangan untuk menyarankan guru menggunakan aplikasi kuis daring sebagai usaha perbaikan dalam proses pembelajaran. Bagi guru, penggunaan aplikasi kuis daring menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan bagi siswa, dengan pemberian materi pembelajaran menggunakan aplikasi kuis daring diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih aktif dan fokus pada saat proses pembelajaran. Adapun bab 2, kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Tinjauan pustaka yang pertama, hakikat penerapan yang dikemukakan oleh Martoyo tahun 2009 halaman 45, oleh Wahab tahun 2008 halaman 45, dan aplikasi kuis daring yang dikemukakan oleh Syafaat tahun 2012 halaman 9, Brown dan Artado, Warshor M tahun 2001 halaman 207, Raharja tahun 2013, dan hakikat motivasi belajar yang dikemukakan oleh Winkel tahun 2004 halaman 169, oleh Sardiman tahun 2007 halaman 75, dan Hamalik halaman 2001 tahun 2001 halaman 161. Adapun kerangka pikir, penerapan aplikasi kuis daring adalah proses tindakan yang dilakukan manusia dengan menggunakan sebuah aplikasi pemrograman dari bagian perangkat lunak pada jaringan internet untuk mempermudah mengelola data dalam menyelesaikan tugas dengan fleksibel hingga mencapai satu tujuan, yaitu motivasi belajar siswa yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Motivasi yang baik akan menghasilkan perubahan yang baik pula. Dan yang ketiga, hipotesis. H1, ada pengaruh dalam pemberian kuis daring terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Pangkajene. H0, tidak ada pengaruh dalam pemberian kuis daring terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Pangkajene. Adapun bagan kerangka pikir seperti yang terlampir. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dianalisis menggunakan statistik. Penelitian ini dilaksanakan pada satu kelas tanpa adanya kelas pembanding atau pre-eksperimen. Lokasi penelitian ini berlokasi di MTS Negeri 2 Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidene Rapang, Sulawesi Selatan. Variabel penelitian. X adalah variabel bebas dalam penelitian ini adalah aplikasi kuis daring. Y adalah variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. Desain penelitian ini menggunakan one group test, pre-test, post-test desain dengan pola sebagai berikut. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Negeri 2 Pangkajene yang terdiri dari 7 kelas dengan jumlah 204 siswa. Sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini yakni satu kelas, yaitu kelas 8A yang terdiri dari 30 orang siswa. Definisi operasional variabel. Penerapan aplikasi kuis daring ialah variabel X adalah kuis yang dibuat pada jaringan internet yang mengharuskan siswa menggunakan gadget masing-masing untuk mengikuti kuis. Motivasi belajar bahasa Arab adalah variabel Y. Siswa diharapkan memiliki motivasi dalam mempelajari bahasa Arab agar lebih aktif dan fokus pada saat proses pembelajaran berlangsung setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan aplikasi kuis daring. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi, bertujuan untuk mengetahui jumlah siswa, keadaan sekolah, jumlah populasi, serta hal-hal yang berhubungan dengan sekolah yang dijadikan tempat penelitian. Yang kedua, skala Likert. Pemberian skala Likert dilakukan sebelum diberikan perlakuan pretest dan sesudah diberikannya perlakuan posttest, sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan kuis daring terhadap motivasi belajar siswa. Skala Likert tersebut digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Bentuk pernyataannya terbagi menjadi 2, yaitu 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif. Jadi total pernyataan terdiri dari 20 pernyataan. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilihat secara langsung, yaitu sebagai bentuk dokumen seperti daftar nama siswa MTS Negeri 2 Pangkajene,
hasil evaluasi, gambar kegiatan, dan kondisi lingkungan belajar siswa beserta dokumen lainnya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga harus dijawab atau direspon oleh responden. Adapun instrumen skala Likert yang digunakan untuk pretest maupun post-test merupakan instrumen yang sama. Teknik analisis data ada dua. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum masing-masing variabel. Kegiatan yang dilakukan pada proses analisis deskriptif ini adalah mengolah data dari setiap variabel dengan bantuan komputer, program Microsoft Excel dan SPSS. Program pengolahan data menggunakan Microsoft Excel merupakan proses pengolahan data untuk mengetahui gambaran umum setiap variabel berdasarkan kategori tertentu, sedangkan proses pengolahan menggunakan program SPSS yaitu untuk mengetahui data deskriptif setiap variabel dan untuk mempermudah pada proses uji hipotesis. Dan yang kedua, analisis inferensial terbagi atas tiga. Yang pertama, uji normalitas data. Dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk uji normalitas data. Di antaranya uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Jika data tersebut berdistribusi normal, maka data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik. Dan jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Pada penelitian ini, uji normalitas data akan dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji homogenitas dilakukan jika data yang diperoleh berdistribusi normal. Dan yang terakhir, uji hipotesis adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang telah ditentukan dan dirumuskan diterima atau ditolak. Uji hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Paired Sample T-Test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat pada motivasi belajar siswa yang telah diberikan perlakuan atau treatment. Sekian pemaparan proposal saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.